Pak Iman, saya spesifik aja gini. Kelihatannya cukup kerja keras Bapak ini menjawab pertanyaan Pak Iman. Jujur aja Pak, Bapak diintimidasi oleh polisi atau enggak? Udah gitu aja. Bapak ini pendidik, tunjukkan Bapak jujur. Biar bangsa ini jadi maju. Kalau Bapak bicara ditutup-tutupin, karena percuma Bapak nutup-nutupin. Karena polisi yang mengintimidasi sedang diperiksa oleh Propam di Polda Jawa Tengah. Begitu kan Pak? Betul. Nah, jangan sampai Bapak nanti diperiksa juga sama Propam. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Lagu Sukatani mengema kala unjuk rasa, mau bikin hingga terkenal tilang di jalan bayar polisi. Lirik lagu Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar bikin gempar. Dugaan pembungkaman hingga intimidasi aparat disebut jadi alasan lagu ditarik dari peredaran. Apakah ini murni ekspresi seni yang bebas atau justru produk seni yang kebablasan? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang, kehormatan datang, Ketua Umum Prabowo Mania 08 yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bung Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bung Immanuel, tengah padatnya kegiatan. Ya, Om Aiman, terima kasih atas undangannya. Kami terima kasih juga. Silakan, duduk dulu. Atau mau orasi? Nanti bayar. Oke, nanti kita kasih. Kan nih? Hadir pula Kabar Eskrim Polri 2008-2009 Komjen Pol Susno Duaji, masih di jalan, nanti saya akan panggilkan. Dan kemudian saya panggilkan kembali Penasihat Ahli Kapolri Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki. Selamat malam Prof Kiki. Luar biasa semangatnya terus membara. Selamat malam Prof. Kemudian saya panggilkan pakar komunikasi politik, Profesor Emrus Sihombing. Prof. Emrus, apa kabar Prof? Terima kasih. Siap. Silakan. Saya panggilkan kembali Direktur Eksekutif Lemkapi, Bung Edi Hasibuan. Apa kabar Bung Edi? Baik, ya, senang sekali. Mantap, dasarnya Pak. Dan the one and only Bung Haris Ashar, pendiri Lokataru. Selamat malam Bung Haris. Malam Pak Iman. Yang baru setahun, berulang tahun. Oh itunya, bukan? Betul. Oke. Dan kita akan mulai terkait dengan lagu Bayar, Bayar, Bayar bikin ambiar. Menurut, ini ada dua pendapat. Yang pertama, ini murni kebebasan berekspresi dilindungi oleh pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Tapi sisi lain, iya bebas, tapi jangan bablas. Karena menyinggung institusi dan lain sebagainya. Saya ke Bung Haris Ashar dulu deh. Bung Haris, menurut Anda itu bablas atau bagian dari bebas? Enggak, itu enggak ada yang kebablasan. Nggak ada? Malah kurang. Saya mau bilang begini, secara estetik. Malah kurang maksudnya gimana? Saya mau jelaskan dulu. Secara Oke. estetik lagu ini enak. Paling enggak secara subjektif di saya. Iya. Ini Suaranya oke lah ya. komposisinya Musiknya oke keseluruhannya oke lah. Perlu Oke. dapat penghargaan secara dari dunia seni dan musik saya pikir. Termasuk dari sisi busana juga. Nah yang kedua, gara-gara lagunya enak menjadi viral. Kalau lagu yang mengkritik polisi banyak.
pasca kasus Kanjuruhan banyak lagu-lagu yang muncul juga. Di peristiwa-peristiwa lain juga banyak. Slang itu juga secara implisit ada lagunya yang mengkritik meskipun belakangan slang itu memuji polisi. Nah jadi saya mau mengatakan lagunya enak, dia menjadi viral, baru meresahkan mungkin ya, meresahkan institusi polisi atau sejumlah pejabat kepolisian yang akhirnya melarang atau memaksa si dua seniman tadi itu, anggota band Sukatani itu untuk minta maaf. Kalau nggak viral, nggak dipaksa. Coretan-coretan soal acap ya, all cops are bastard gitu di Malang banyak. Dari sebelum viral lagu ini? Jauh-jauh, karena peristiwa-peristiwa perilaku kepolisian ya yang meresahkan masyarakat itu banyak di Indonesia di mana-mana. Anda pergi ke Papua, orang bisa berjejer 2 kilometer, ini analoginya gitu ya kira-kira. Untuk menjelaskan bagaimana mereka kecewa dengan polisi, jadi korban dan lain-lain. Jadi kalau bicara soal kritik publik karena pengalaman mereka, ekspresinya itu nggak cuma di lagu, banyak. Nah secara dalam konteks itu saya mau bilang bahwa dalam konteks yang lebih kurun waktu tertentu, berbasis di banyak tempat, ekspresi kritik publik terhadap polisi itu banyak sekali dan macam-macam. Jadi kalau ini dibilang bablas, tidak ada yang kebablasan. Sukatani malah telat, kenapa baru bikin lagu sekarang? Jadi saya mau mengatakan bahwa ini ada ekspresi yang imajinatif, ada ekspresi yang model seninya itu dekat dengan fakta, menggunakan pilihan-pilihan bahasanya, menggambarkan apa yang dekat dengan fakta. Sukatani ada di situ. Nah jadi saya mau bilang, saya sebenarnya kecewa dengan Sukatani. Ada mengatakan bahwa apa yang disampaikan Sukatani itu benar adanya, begitu? Iya, karena itu fakta yang Kalau polisi menyatakan bahwa itu buktinya ada nggak kan gitu? Gampang ini sekarang, Anda tinggal pergi ke YouTube, cari tentang cerita kisah-kisah orang-orang yang di YouTube itu ada kisah-kisah supir truk itu. Atau orang-orang yang membongkar soal cerita-cerita pungutan liar di Sumatera. Yang kemudian orang yang membongkar itu juga dipidana di masa pemerintahan Jokowi. Jadi sebetulnya fakta-fakta ini banyak ceritanya gitu. Nah, jadi saya mau bilang tidak ada yang kebablasan sama sekali. Dari sisi hak asasi manusia, kita sama-sama korban ya kan. Nah, nanti ini ada ahlinya. Pak Noel udah ketawa dia. Pak Noel ini sebenarnya pendukung penguasa, tapi dia sebenarnya pro kita. Saya tahu. Nah, saya tanya pro bebas atau pro bablas gitu. Nggak, dia pasti mau bilang nanti kebablasan. Oke. Ini kebebasan saya mengomentari dia. Tapi saya mau bilang bahwa kita sama-sama ngerti Om Aiman ya. Dari sisi hak asasi manusia, lebih khususnya lagi soal kebebasan berekspresi. Tadi kalau misalnya Menteri Kebudayaan mengomentari ya tapi jangan menyinggung haknya orang lain, tidak. Lagu ini tidak menyinggung karena negara, institusi tidak punya hak. Institusi punyanya kewajiban. Institusi tidak punya hak. Tidak punya hak. Institusi punya kewajiban. Iya. Yang institusi punya hak itu adalah hak hukum. Hak asasi manusia mereka nggak punya. Mereka bukan manusia, mereka institusi, alatnya manusia. Negara itu adalah alatnya hak asasi manusia. Polisi, institusi itu dia alatnya negara. Jadi 2 level di bawah manusia sebetulnya. Nah institusinya itu. Jadi dia instrumen. Jadi kalau dibilang bahwa jangan menyinggung haknya orang lain, gak ada yang menyinggung. Ini menyinggung alat negara gitu. Yang dibiayai oleh negara, dikasih kewenangan secara imajinatif dan konstitusional atas nama negara. Yang ditanya kenapa tugas kamu, tugasnya nanti dijelasin lah sama mantan Kompolnas nih kan. Dijelasin tugasnya ini melindungi penegakan hukum dan menjaga ketertiban tuh di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Tapi kok malah menggunakan kekuasaannya untuk menerima uang-uang seperti itu. Dan kalau Anda tanya di peristiwa yang mana? Menggunakan uang-uang seperti itu. Sebentar, sebelum Anda. Saya mau jelaskan. Sebelum dipotong, saya mau menjelaskan. Ini karena perlu penjelasan kan? Iya, nanti jangan dikutip dari peristiwa mana, nggak bisa begitu. Oke. Nah, seni itu jangan ditabrakkan dengan fakta. Kamu nih menggambarkan fakta yang mana, nggak begitu. Dia cara bekerja seni itu
saya juga pernah ikut unit. Oke, sebelum kita ke sini, boleh nggak saya stop di situ dulu? Jadi menerima uang-uang ini, Anda mau mengatakan itu maksudnya kan polisi itu kan? Betul. Itu kan pernyataan yang menurut saya straight to the point. Iya betul. Kalau ditanya nanti misalnya ada buktinya dan lain sebagainya. Saya belum seminggu pulang dari pendampingan kasus, yang pasca pemeriksaan juga polisinya kasih kode. Ya kan, ini efisiensi nih, padahal kepolisian tidak kena efisiensi. Jadi bahasa-bahasa isyarat seperti itu banyak. Nanti di Kompolnas bisa dibuka datanya seperti apa. Kita akan lanjutkan nanti. Saya ke Prof Kiki atau mungkin Bung Edi Hasibuan mau menanggapi itu? Silakan. Tapi ini air minum nggak ada ya? Haus nih, baru pertama. Nanti. Silakan, Bung Edi. Saya agak heran juga lihat Bang Haris nih ya. Kenapa demikian? Karena ya belum apa-apa udah bicara misalnya bayar ya. Kita tahu bahwasanya kan memang semua harus berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Ya bisa saja sampaikan tadi bahwasanya ini gampang melihatnya di YouTube ya. Masalahnya adalah kalau kita lihat, kita sebetulnya nggak keberatan juga. Ada masyarakat yang menyampaikan kritikan terhadap misalnya dari Sukatani ya saat ini. Kemudian memang banyak mendapatkan sorotannya. Tapi juga kita lihat bahwasanya ini kalau kami melihat ini kan memang bagian daripada masukan ya, mungkin kritikan juga ya menjadi kepolisian. Enggak, tadi apa yang disampaikan oleh Bung Haris Azhar kan kalau mau cari buktinya gampang di YouTube dan lain sebagainya. Bahkan yang bersangkutan tadi menyatakan bahwa saya sendiri mengalami, betul gitu? Ya. Kurang lebih begitu kan? Ya. Kode dan lain sebagainya. Ya. Sepanjang itu ada bukti, bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa akan diproses. Siapapun juga polisinya, siapapun oknumnya. Apabila misalnya itu ada bukti-bukti, saya kira bisa diproses. Siapapun, ya. Cuman masalahnya dan pasti diproses. Pasti diproses. Propam dan lain sebagainya ya. Karena memang di sini adalah ini kan saya kira masyarakat pasti akan melakukan pengawasan ya terhadap kepolisian ya. Apapun juga yang dilakukan oknum, apabila memang cukup bukti, itu pasti akan proses. Tidak mungkin enggak, ya. Saya kira kita tahu selama ini banyak jenderal yang diproses juga banyak, ya. Bukannya Bintara, kalau misalnya selama ini ada, tapi jenderal pun diproses banyak. Artinya di dalam hal ini adalah tidak ada ruang kepada oknum yang melanggar atau menyimpang, ya. Sepanjang itu bisa diberikan, disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Bung Haris, artinya tapi yang pernyataan itu nggak ada lagunya, nggak ada lagunya. Kalau yang tadi bayar-bayar kan ada lagunya, yang diproses tuh nggak ada lagunya. Saya cuma mau bilang begini. Nggak, tadi Anda mengatakan itu bahwa terlalu normatif. Saya sendiri dikasih kode, itu boleh dong? Pernyataannya Bung Edi ini terlalu normatif, seolah-olah bahwa yang berproses ditindak di atas kertas seperti itu. Kalau semua ditindak dan sudah beres, Kompolnas dibubarkan hari ini. Ini kan sebetulnya kegagalan faktor pengawasan juga di Kompolnas, terutama misalnya Pak Edi yang pernah di Kompolnas. Jadi saya mau bilang, selalu ya kita berdebat soal hal-hal seperti ini, soal ekspresi ini terkait dengan fakta, terkait dengan fenomena. Dijawab dengan enggak, ini ada aturannya, kami tindak, ada mekanismenya. Iya, kalau atas kertas ya seperti itu. Gitu. Tetapi dalam prakteknya masih terjadi. Dalam prakteknya ada yang mengekspresikan, masih diekspresikan. Yang ekspresikan dipaksa ini direpresi, marah juga publik. Sampai akhirnya Kapolri juga bikin pernyataan. Jadi kan artinya peristiwa ini, fenomena ini masih on, masih berjalan, masih berlangsung. Bahwa ada orang 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 bahkan yang dihukum, itu tidak menghilangkan fakta atau tidak menghilangkan fenomena bahwa ada peristiwa-peristiwa yang juga kalau dipakai ekspresinya Sukatani bayar. Atau kalau nggak bayar, kalau mau maju harus diviralkan, misalnya seperti itu. Jadi saya mau mengatakan nggak bisa dibantah dengan 10.000 polisi sudah dihukum. Kan tiap tahun polisi suka ngumumin tuh berapa yang kami tindak, berapa yang kami pecat, berapa yang Tapi ya masih terjadi fakta atau fenomena di mana orang tidak semudah itu. Oke. Oleh karena itu apa yang kemudian disampaikan oleh Sukatani menurut Anda itu proporsional? Bukan proporsional. Dan band ini kalau saya ngobrol sama sejumlah teman, Sukatani ini band yang memang lagu-lagunya itu ekspresi dari problem mereka-mereka yang rentan hak asasinya. Ada kelompok tani, ada kelompok sosial lain. Jadi memang band ini secara track record
Mestinya memang band ini yang kita panggil, kita dengarkan, kira-kira gitu. Tapi karena dia yang mampu mengekspresikan. Iya, iya. Meskipun di konser yang kedua kemarin beberapa hari lalu tidak dinyanyikan lagu ini. Ya kesian juga ya, sampai kan si siapa ini, si yang cewek ini sampai harus Novi. dipecat, Novi segala macam. Jadi menurut saya dia apa namanya, kalau bahasa sekarang kena mental lah mungkin dugaan saya nih ya. Dia bisa bantah omongan saya, tapi menurut saya ya dia dapat tekanan, dapat perhatian publik, spotlight ke dia semua, pendukung maupun yang anti terhadap dia. Dugaan saya mungkin dia juga diawasin rumahnya segala macam. Oh gitu? Iya, jadi Bung Noel lah harus kasih perlindungan. Itu gini nih, saya tertarik ya dengan lagu Bayar-Bayar ini. Persis apa yang tadi disampaikan Aris, itu sebuah realita. Realita yang terjadi di masyarakat. Tapi harus dipahamin bahwa institusi kepolisian dipimpin Pak Sigit ini tidak anti terhadap kritik itu. Walaupun ada beberapa anggota kepolisian yang akhirnya melakukan tindakan, saya rasa di luar tindakan dari arahan yang sebelumnya menjadi perintah Pak Kapolri gitu. Kita kalau melihat bagaimana proses pembenahan di institusi kepolisian itu luar biasa. Yang karakternya dulu sangat militeristik, kemudian beradaptasi. Dulu kita dipahamin ya, mana Samsat yang tidak ada calo SIM-nya. Bener kan, Riz? Ada semua, tapi pembenahan demi satu pembenahan dilakukan, gitu loh. Memang kita marah ya dengan realita itu. Tapi saya melihat sangat terbuka sekali institusi kepolisian dipimpin oleh Pak Kapolri ini untuk pembenahan di internal. Dan kemarin rapat Pak Kapolri mengingatkan juga, lihat nih ada kritik dari masyarakat. Ingat, kritik dan benci, menyebarkan kebencian beda. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan grup pang Sukatani ini kan kritik, bukan kebencian atau menyebarkan hal-hal yang sifatnya malah merusak, tidak. Jadi ini gitu. Bagian dari kebebasan menurut Anda, bukan kebablasan. Bukan kebablasan. Gini, yang menarik ini apa biasanya. yang disampaikan datanya harus dibuktikan dan belum tentu bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Sangat bisa. Karena itu realita yang kecil-kecil. Lihat misal di jalanan polisi nilang, bayar. Itu banyak loh. Bayar memang. Jabarin. Nah itu kan menjadi pembenahan di internal kepolisian. Dan itu dilakukan. Disediakan laporan untuk ke Propam. Berapa banyak jenderal yang ditangkap. Berapa banyak perwira-perwira menengah, itu pamen-pamen itu yang tidak punya sejarah. Terus pertanyaan saya ketika ada konser lagi kenapa lagu itu tidak dinyanyikan atau mungkin tidak boleh dinyanyikan? Itu gini, yang menarik itu grup band punk, biasanya anak punk itu rambutnya jigrik-jigrik tuh. Jigrik-jigrik, bertato, Ini perempuan pakai jilbab dan seorang guru. Oh, jigrik. Dan saya rasa itu. Bukan, kalau ini bukan kebablasan, kenapa kemudian pada konser yang kedua beberapa hari lalu tidak boleh dinyanyikan lagu ini? Jawabannya itu persis apa yang Haris sampaikan, kena mental. Saya mungkin nanti ya, kalau seandainya ada kesempatan saya dengan Haris datang tuh. Ya, ke tempat konser itu untuk nyanyikan lagu itu. Kita akan coba nanti, saya akan menanyakan langsung pada promotornya. Karena ada promotor nanti kita akan hadirkan juga di layar televisi di Rakyat Bersuara. Selepas jeda kita akan bergabung melalui Zoom. Tapi diskusi hangat bikin penat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono. Akan sudah kembali sesaat lagi. Saya langsung menuju ke Banjarnegara, ya, ada Pak Hairul Mudakir, ia adalah pimpinan Yayasan Al-Madani, tempat di mana SDIT ya, tempat Novi bekerja sebagai guru yang akhirnya dipecat. Boleh saya katakan dipecat, betul Pak Hairul? Oh ya, terima kasih Pak Iman. Ya. Jadi perlu difahami bahwa Al-Madani Banjarnegara itu berdiri sejak tahun 2000 dan kita punya mekanisme. Ya, kemudian sebenarnya faktor pengangkatan pemberhentian ini sudah hal yang lumrah terjadi di hal yang lumrah. Yang lumrah. Dan ini bukan kaitan sama sekali dengan viralnya lagu Bayar Bayar Bayar.
Jadi kasus Mbak Novi itu bahkan terjadi sebelum viral. Itu pada saat kita memberhentikan pada tanggal 6 Februari, di mana waktu itu ada sebuah indikasi Mbak Novi ada pelanggaran terhadap SOP dan kode etik. Itu apa? Kemudian, saya dengar buka aurat, betul? Bukan buka aurat, tetapi ada pelanggaran kode etik. Saya tidak tega untuk menyebutkan itu semuanya. Ya, pelanggaran kode etik ini maksudnya apa? Terkait uang, terkait dengan adab, terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan pergaulan, kemudian penggunaan busana seperti itu. Busana maksudnya tadi buka aurat kan maksudnya? Iya, iya. Ya, oke. Ini pada saat konser atau seperti apa? Ya, pada saat konser. Pada saat konser, oke. Tapi waktu itu udah nyanyikan lagu bayar waktu konser itu. Pak Khairul tahu sebelum tanggal 6 Februari sebelum dipecat itu? Ya, kita tidak menyoroti dari sisi muatan materi. Suaranya, oke. Ya, bisa diulang Pak, silakan. Ya, kita hanya menyoroti dari apakah perilaku Mbak Novi itu ada pelanggaran terhadap SOP atau kode etik atau tidak, itu saja. Baik, saya mau tanya Pak, sebelum itu kan pasti lagunya bukan lagu baru, lagu yang udah sering dinyanyikan bahkan mungkin sebelum tanggal 6 Februari. Sebelumnya sempat didatangi oleh pihak kepolisian misalnya? Hanya sekedar konfirmasi saja. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 5 Februari. Oke, sehari sebelum Novi dipecat. Saya harus katakan itu Pak, betul? Ya, karena sebenarnya SOP dan kode etik, boleh saya jelaskan sebentar? Silakan. SOP dan kode etik yang ada di Yayasan Ahmad Yani ini mengikat seluruh guru dan karyawan, bukan hanya pada saat di sekolah. Baik, saya ingin menanyakan begini Pak, karena ini pertanyaan sederhana. Satu hari sebelum Novi dipecat, Bapak didatangi oleh polisi, yayasan Bapak didatangi oleh polisi. Saya menanyakan, apakah pemecatan itu karena kedatangan polisi tersebut? Karena kami baru tahu. Ada pengaruhnya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kami baru tahu bahwa ternyata ada kode etik dan SOP yang dilanggar oleh Mbak Novi. Baik, itu Bapak bisa menjelaskan berkali-kali tadi. Tapi saya yang bertanya, ketika didatangi, apa yang ditanyakan? Apakah soal lagu bayar oleh petugas kepolisian? Dari mana Pak? Polsek, Polres, atau Polda di Jawa Tengah? Oh ya, dari Polsek dia hanya menanyakan data saja. Apakah Mbak Novi ada di SD itu Meterhati? Ya, kami sampaikan ya. Hanya sebatas itu. Tidak menyinggung apakah dia konser di mana dan sebagainya, tidak. Kok bisa cepat betul Pak? Tanggal 6 sehari setelah pertemuan dengan polisi itu langsung dipecat? Sebenarnya konser bukan dipecat. Karena kalau dipecat itu kan berarti sudah putus semua hubungan dengan Pak Novi. Tapi perlu difahami bahwa itu hanya diberhentikan. Jadi mekanisme di yayasan kami itu ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ya. Kalau ringan berarti ada SP1, kemudian berikutnya SP2 dan seterusnya. Tapi berkaitan dengan Pak Novi ada pelanggaran berat yang kemudian memungkinkan untuk seorang diberhentikan. Diberhentikan atau dipecat dong Pak? Kan sama artinya. Bukan, beda. Jadi gimana bedanya Pak? Ya bedanya, diberhentikan dari mengajar. Sementara nanti ada saatnya kalau Mbak Novi menghendaki audiensi, klarifikasi kepada kami. Ketika dia siap untuk memperbaiki diri, ya nanti akan gabung lagi. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang Dapodik masih tetap, ya, masih tetap ada. Oh, karena Dapodik katanya udah nggak ada. Tapi gini Pak, diberhentikan. Bisa kembali lagi, ini saya dengar, saya mau konfirmasi Pak. Asal tidak nge-ban lagi, gitu. Betul nggak Pak? Bukan tidak nge-ban lagi. Selama SOP dan kaidah kode etik tidak dilanggar. Seperti itu. Jadi, karena kami membebaskan seseorang apakah mau berkiprah di mana sesuai dengan potensi, tal ini terserah. Kita tidak membatasi itu. Ya. Jadi nge-ban lagi nggak apa-apa? Ya, dengan batasan tidak ada kode etik yang dilanggar. Oke, misalnya apa kalau nge-ban itu Pak yang dilanggar? Itu tadi adanya proses buka aurat, kemudian pergaulan laki-laki perempuannya tidak terkendali dan seterusnya, seperti itu. Bukan soal lagunya? Bukan. Kita tidak menyoroti sampai ke arah sana. Bung Emrus atau Bung Haris ada yang mau tanyakan, silakan langsung. Atau mau komentar, silakan. Komentar ya Pak.
Boleh. Saya komentarnya aja secara Dari kemudian yang saya tanyakan tadi ada ingin Anda komentari? baik, saya pikir suatu tindakan yang dilakukan. Ini karena ini fakta baru nih bahwa Iya. sehari sebelum dipecat, saya harus katakan dipecat karena diberhentikan namanya sama aja. Jadi- Itu didatangi oleh polisi dari polsek setempat. Jadi kalau kita lihat kronologisnya bisa disimpulkan bahwa ada faktor karena datang polisi, kan begitu disimpulkan. Tapi dibantah oleh Pak Hairul. Kalaupun dibantah, itu sulit juga untuk diterima. Kenapa? Ada proses fakta yang berjalan gitu ya. Tapi saya berpendapat bahwa seharusnya pihak yayasan lebih bijak. Artinya kalaupun misalnya diberhentikan ataupun dipecat, harusnya dilakukan adalah jauh-jauh hari atau setelah sekian bulan dulu. Jangan tiba-tiba ada masalah, lalu dilakukan tindakan semacam itu. Tidak baik. Artinya persepsi publik itu hak publik. Oke, kita Sehingga tanyakan lagi. publik bisa mempersepsikan Iya. ada kaitan itu. Baik. Nah, oleh karena itu saya katakan kurang bijak pengambilan keputusan oleh yayasan itu. Supaya jelas kita tanyakan lagi. Pak Hairul masih bergabung Pak Hairul ya? Ya, oke, Pak Hairul itu kan kalau mau memecat, memberhentikan apapun bahasanya sama aja sebenarnya. Itu kan ada prosesnya Pak. Ada pemeriksaan dan lain sebagainya, ada konfirmasi. Itu sudah dilakukan berapa lama Pak terhadap Novi? Jadi kami baru mengetahui ternyata Pak Novi itu melakukan kegiatan di luar jam sekolah yang selama ini. Oke, itu kan temuannya Pak yang saya tanyakan. Sudah berapa kali dilakukan pemeriksaan, konfirmasi ke Mbak Novi sebelum tanggal 6 itu? Itu baru sekali. Ya, Tanggal berapa Pak? Tanggal 5. Setelah polisi itu datang, saya boleh tanyakan itu? Ya, setelah polisi datang dan kemudian sekaligus memberikan laporan berkaitan dengan Baik. keterlibatan Novi. Jadi kalau kronologinya saya jelaskan begini Pak ya. Ya, Kejadiannya jauh sebelum tanggal 5, betul ya? betul. Ya kan, buka aurat dan sebagainya yang kemudian Bapak sampaikan tadi. Tapi kemudian belum pernah diperiksa. Lalu ada polisi datang di tanggal 5 Februari 2025. Lalu kemudian berapa jam kemudian dipanggil Novinya Pak? Setelah polisi datang? Ya. Jadi Nah, sebelum ini itu kan pertanyaan sederhana Pak, berapa jam kemudian Novi dipanggil setelah polisi datang? 3 jam. 3 jam. Dari pagi kemudian siangnya kami panggil. 3 jam kemudian di hari yang sama pada saat polisi datang dari polsek setempat, Novi dipanggil. Keesokan harinya Novi dipecat. Begitu kronologi Pak ya? Kalau boleh kami mengatakan bukan dipecat tetapi diberhentikan. Baik, ya apapun bahasanya. Ada komentar sini silakan. Mas Aris. Kalau mau nanya langsung. Iya, saya nggak tahu antara mau nanya atau mau ngomentarin. Saya jadi kepengen baca kode etiknya si sekolah ini. Gitu. Kode etiknya apa sih isinya gitu kan? Termasuk kode etik terkait dengan ketenaga kerjaannya. Kita tanyakan langsung. Bapak punya kode etiknya secara tertulis? Ada Bapak, cuma saya tidak bawa sekarang. Ya. Di antaranya dan ini belum Ya, maksud saya begini, kalau mau fair, sekolah ini, saya tahu Banjarnegara, kota ini cukup sepi. Ini 1 jam dari Purwokerto atau dari Purbalingga. Kan. Nah, saya pernah dengar sedikit lah soal sekolah ini. Memang sekolah ini jadi sekolah yang boleh dikata kalau bahasa saya ini ya, unggulan lah. Beberapa kelas menengah yang ngantar anaknya ke situ untuk sekolah. Tapi saya mau mengatakan bahwa penting dalam situasi ini dibuka kode etiknya. Posting aja, bagikan saja sekolah ini di Instagramnya atau di mana. Atau bahkan saya nuntut Pak Noel nih sekarang secara informal gitu ya. Sebagai Wamenaker, minta nih sekolah ini untuk kirim kode etiknya. Termasuk kode SOP soal ketenaga kerjaannya. Tentang tahapan. Saya menarik dari perspektif lawyer, saya mau bilang, kalau memang dia diberhentikan pasca tanggal 5, ini harusnya ada kategorinya pelanggaran berat. Pelanggaran terhadap kode etik secara berat gitu. Karena tahu tanggal 5, tanggal 6 diberhentikan seketika. Tapi model yayasan apa yang dipakai, ini kan sekolah ya. Apa yang mau dia didik kepada publik dan kepada siswa-siswanya. Mau menunjukkan ketegasan tanpa ada mekanisme, ini juga mengganggu logika kita. Makin berat sebuah pelanggaran, harusnya dia diberhentikan dari aktivitas di sekolah atau di tempat dia bekerja, tetapi mekanismenya juga sama beratnya harus diberikan kepada si Novi itu. Berat itu artinya, ada pertanyaan mungkin langsung. Saya nggak perlu nanya, kalau menurut saya ini masalah publik, saya menghakimi saja. Ya,
Jadi sebetulnya apalagi ini lembaga pendidikan yang terkait sama publik. Ini kan bukan yayasan pribadinya si bapak yang lagi ngomong ini. Ya. Ini kan terkait dengan dia menggunakan haknya negara. Hak atas pendidikan itu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, yang negara berperan serta bermitra kepada pihak non negara, dalam hal ini yayasan-yayasan untuk mendidik anak bangsa. Itu perspektif dari hak asasi manusia. Jadi saya nggak perlu nanya sama dia. Nah dia ini mengambil kewenangan negara untuk mendidik anak-anak. Jadi kami boleh berkomentar. Apalagi ini terkait dengan seseorang yang saya anggap berprestasi. Plus atau ditambah, kalau dia mau berdebat soal dibilang tidak patut buka aurat di peristiwa yang mana? Karena jangan juga kalau ini memang sekolah Islam, di Islam itu juga ada batasan bahwa kita nggak boleh memfitnah perempuan. Ya, jadi ini saya mau bilang bahwa bapak yang muncul ini juga hati-hati bicara. Waktu dia bilang buka aurat, saya khawatir kalau lihat video-videonya Sukatani bukan buka aurat, justru semakin tertutup. Saya berimajinasi. Iya, sebentar Bang, saya tanya hak saya untuk berimajinasi mau mengatakan karena si Novi itu jaga aurat, maka dia munculnya dengan topeng seperti itu. Iya. Makanya saya mau tanya nih, jadi, Pak Hairul. Kalau dia sekolah ini bilang dia buka aurat, jangan-jangan ini ada yang pakai kacamata tembus pandang. Gitu. Pak Hairul, Pak Hairul. Pak Hairul juga kalau mau tepuk tangan silakan. Pak Hairul, enggak ini saya mau tanya Pak, ini penting ya. Kan kalau pada saat band buka aurat justru malah nambah aurat kan gitu ya. Nambah kain ya. Di dalamnya pakai hijab, lalu tambah sebo ya penutup ya, kurang lebih begitulah ya. Jadi di mana buka aurat ya Pak? Kan kalau pas lagi manggung malah nambah kain. Gimana Pak? Ya, oke. Baik, boleh saya berkomentar? Silakan Pak. Setiap kali ada agenda raker di sekolahan kami yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, salah satu agendanya adalah sosialisasi SOP dan kode etik. Sehingga sebenarnya ketika Mbak Novi kita berhentikan pun posisinya adalah beliau menerima bahwa memang ada pelanggaran berat sama beliau yang dilakukan. Sehingga ketika menerima surat pemberhentian itu pun dengan ikhlas, ya saya sadar bahwa ini adalah resiko kami. Bukan, soal itu saya mungkin tidak bisa bicara soal itu Pak. Ya. Ini kan kita bisa lihat Pak, ini kita lihat ya. Iya, malah tambah kain, bahkan nikop kali ya. Bukan cadar, tapi ya ini kan menambah kain gitu. Di mana buka aurat ya Pak? Iya. Barangkali kita bukan hanya pada melihat saat konser ya. Mungkin saya menemukan beberapa kasus menjelang konser dan di luar konser. Oh, menjelang konser dan di dalam konser itu membuka aurat gitu ya Pak? Pak Iman, saya spesifik aja gini. Kelihatannya cukup kerja keras Bapak ini menjawab pertanyaan Pak Iman. Jujur aja Pak, Bapak diintimidasi oleh polisi atau enggak? Udah gitu aja. Bapak ini pendidik, tunjukkan Bapak jujur. Biar bangsa ini jadi maju. Kalau Bapak bicara ditutup-tutupin, karena percuma Bapak nutup-nutupin. Karena polisi yang mengintimidasi sedang diperiksa oleh Propam di Polda Jawa Tengah. Begitu kan Pak? Betul. Nah, jangan sampai Bapak nanti diperiksa juga sama Propam. Atau diperiksa sama kantornya Pak Noel. Dugaan saya Pak, Ben Sukatani itu sudah ada lawyernya kalau nggak salah kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dalam waktu dekat saya berharap mudah-mudahan YLBHI nanti akan kirim laporan juga. Nah Bapak nanti akan diminta. Sebaiknya Bapak declare aja, nggak ada masalah. Bapak ini pendidik mewakili yayasan. Sekolah dasar terpadu ya, Al-Madani. Islam terpadu. Silakan Bapak padukan keberanian Bapak malam ini untuk sampaikan. Karena aneh buat kita untuk mendengar. Ya kan, mau ditutupin pakai sarung madimor pun nggak bakal, orang tetap menduga. Bagus kan saya ngomongnya? Oke. Ya. Jadi Bapak jujur. Nah, Nabi itu waktu dia kampanye ya soal keinginan, dia bilang kalau kamu mau baik jujur. Nah Bapak jujur coba, Bapak ini karena kalau Bapak bilang aneh, Bapak bilang ini pelanggaran berat tapi hanya dalam hitungan jam dipecat. Fakta yang mana? Nggak ada gambarnya Sukatani itu buka-buka. Ya kan? Justru dia makin ditutup. Lebih rapat daripada orang yang pakai gurka.
Apa burka? Burka ya. Kalau burka itu pasukan. Ya. Jadi jujur aja Bapak bicara. Bapak dapat intimidasi dari oknum-oknum polisi itu, ya? Atau ada yang telepon minta yayasan ini di bargain, kalau Anda tidak pecat, izin sekolah Anda akan kami tutup, ya kan? Atau memang Bapak lalai menjalankan mekanisme, pelanggaran berat kok dalam beberapa jam dihukum. Apakah si Novi ini mabok depan sekolah pagi-pagi pas anak-anak lagi datang, ayo lu pada mau ngapain? Emang kayak begitu? Gak ada. Kalau ada munculkan videonya di sini, munculkan gambarnya di sini. Kalau Bapak memang mau mendidik dan mau jujur. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak, jangan kemana Pak. Nanti jawabannya selepas jeda kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara, iNews. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi disebutkan oleh Pak Khairul bahwa tanggal 5 datangnya polisi, 3 jam kemudian Novi dipanggil, dan keesokan harinya persis hanya hitungan jam Novi dipecat. Meskipun tadi Pak Khairul, Ketua Yayasan Al-Madani tempat Novi bekerja sebagai guru, menyatakan bahwa dipecatnya Novi atau diberhentikannya Novi itu karena melanggar kode etik, diantaranya buka aurat. Bung Haris Ashar tadi menyatakan bahwa, Pak jujur aja, ada intimidasi polisi nggak, itu maksudnya? Pertanyaan Anda itu. Pakai? Kalau ya dugaan orang pasti ini sekolah didatengin polisi minta untuk Dipecat. pecat. Kalau tidak? Ya nggak ngerti. Ini model-model seperti ini kan banyak terjadi. Saya malah Benarkah itu melihat, pertanyaan? saya malah melihat sebetulnya Bung Aris yang melakukan intimidasi terhadap Mas Ariel tadi. Iya nggak apa-apa. Iya. Karena tadi kan sudah dijelaskan. Ya. Anda nggak nyimak. Tadi sudah jelaskan bahwa ini sekolah yang mendapat kewenangan dari negara untuk turut serta dalam pelaksanaan hak atas pendidikan buat masyarakat. Jadi Anda nggak nyimak tadi. Jadi lanjut aja udah. Masalahnya saya lihat dari apa namanya wawancara interview tadi Di dalam selalu diarahkan terus. Di dalam- iya. Seolah-olah ada di belakangnya itu. dalam ilmu retorika dalam perdebatan seperti itu. Jadi Anda jangan minta saya kasih permen ke orang ini. Orang lagi ada masalah kok ngasih permen. Ya memang saya berdebat, saya intimidatif. Saya besar ya. Saya besar dalam tradisi perdebatan. Baca, berdebat. Ya kan? Saya punya teori, saya punya gagasan, saya sampaikan. Jadi Anda jangan minta saya, jangan Anda intimidasi. Saya intimidatif, saya nggak nabok dia. Dan saya tidak menghina dia. Kalau intimidatif, kalau ujungnya F tadi itu artinya kata sifat. Ini ahli komunikasi. Ya Pak, betul nggak? Nah, jadi saya bukan mengintimidasi. Kalau Anda menilai secara subjektif Anda bahwa saya intimidatif ke orang itu nggak apa-apa. Anda aja di sini nggak ngomong intimidatif ke saya dan ke publik ini. Baik, saya pikir boleh saya komentari. Sebentar, silakan Bang. Iya. Nanti Jadi gini, apa namanya? Kalau lihat tadi selalu diarahkan terus. Anda nggak usah ngomentarin saya. Iya. Masalah kita Sukatani Saya- diintimidasi. Bagaimana Anda bela polisi? Udah tugas itu Anda tugas Anda itu malam Kita ini. lihat dulu, kita tidak tahu siapa apa ada seperti atau tidak ya. Masalahnya adalah tadi selalu diarahkan seorang ada orang atau mungkin kekuatan di belakangnya. Padahal kita lihat tadi, dia udah sampaikan bahwasanya mereka melakukan pemecatan atau pemberhentian tadi. Itu memang sudah ada fakta-fakta di belakangnya. Anda nggak nyimak. Tadi itu sesi sebelumnya. Berapa menit kemudian saya bilang, saya ajak Anda jujur. Konteksnya dipahami. Jangan Anda potong-potong nih. Ini lagi diskusi belum selesai, ada konteksnya. Nah, tadi saya ada memulai dari sisi kalimat lanjutannya, saya ngajak Anda jujur aja gitu. Anda kan bekas wartawan kan? Iya. Ah, pos kota kan dulu. Saya paham Anda siapa Anda. Jadi Anda juga pinter ngolah-ngolah berita beginian. Gitu ya. Sebentar, sebelum saya sekali lagi. Ya. Silakan. Yang tidak baik adalah gini, kalau nekan-nekan dia, saya tidak kenal dia siapa. Tetapi cara Anda tadi menyampaikan itu tidak baik gitu ya. Baik, Anda nggak usah bilang seolah-olah nggak baik-baik kok. Saya baik, saya nanya, saya nggak ngomongin soal barangkali ada luka di dengkulnya, kutil di kakinya, saya nggak ngomongin. Saya ngomongin hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas berekspresi, ada di konstitusi. Gitu. Baik nggak baik itu di konstitusi di mana? Anda ngomong aja.
Baik, boleh saya komentarin? Anda harus ngomentarin. Jadi kita terjebak kepada batasan intimidasi. Jadi kalau kita katakan intimidasi, berarti ada tindakan psikologis yang tidak menyenangkan orang lain. Oke, kalau ditanyakan ke Pak Hairul, Kemudian ya tergantung dia melihatnya. Tetapi kalau saya melihat dalam perdebatan tadi pada level debat, tidak pada level intimidasi. Gitu ya. Karena wajar dalam suatu perdebatan kita adu argumentasi dan membongkar argumentasi daripada seseorang. Saya dosen argumentasi dan debat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat adalah pada level intimidasi. Sebentar Bang, sebentar dulu. Baru saya mulai. saya mau tanya soalnya. Ini kan ditanya nanti jangan jadi Oke, fitnah silakan, gitu kan. silakan. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Lanjut. Bentar kita tanyakan dulu Bang ya. Pak Hairul, Ya. Anda bisa menjawab tadi pertanyaan Bung Haris Azhar. Oh iya. Anda bersedia, tapi kalau Anda nggak bersedia juga nggak apa-apa loh. Karena Anda merasa diintimidasi misalnya gitu kan. Jadi begini, sekolah kami itu welcome dengan siapapun termasuk kepolisian. Di beberapa event kita melakukan kegiatan bersama dengan baik dari Koramil, kepolisian dan organisasi lembaga yang lain. Perlu diketahui yang datang dari kepolisian kepada kami itu sudah terbiasa komunikasi dengan kita. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mengintimidasi. Terus perlu juga dicatat, kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten serta Ombudsman. Ya, ternyata tidak ada indikasi penyalahan, tidak ada indikasi salah prosedur di Ombudsman di kabupaten atau ombudsman di provinsi ya, oke. Provinsi. Ya. Oke, tidak ada penyalahgunaan kewenangan di sana. Iya betul, termasuk tidak ada kesalahan prosedur di dalam pemecatan Mbak Novi. Dan kami juga memberikan fakta-fakta, ada kasus sebelumnya pun juga tidak bermasalah. Cuman kenapa ini menjadi viral? Ya karena kasus. Pak, supaya terbuka semua, oke Bapak udah sampaikan tadi. Apa sih yang disampaikan sang polisi dari Polsek setempat tersebut ke Bapak? Yang pertama hanya menyatakan apakah Mbak Novi benar menjadi guru di sini. Ya benar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kok ada data bahwa beliau ikut di dalam konser Sukatani. Kemudian setelah itu kita menyelidiki apakah dalam konser itu, konser-konser sebelumnya juga, apakah ada kaidah-kaidah yang melanggar SOP dan kode etik. Sebatas itu saja untuk menjadi dasar kami memberikan surat pemberitahuan. Bapak nggak bertanya kenapa kok ditanyakan terkait dengan konser Sukatani dan kenapa kemudian ada pertanyaan soal kode etik yang dicari? Ya karena kita menekankan kepada setiap guru karyawan di Yayasan Al-Madani itu mematuhi SOP bukan hanya pada saat jam mengajar, tetapi juga di luar jam mengajar pun itu kode etik tetap harus diterapkan. Jadi dia tidak bisa misalnya baik di sekolah tapi kemudian di masyarakat, di komunitas, di keluarga menjadi orang yang tidak baik. Ya kita tidak mari seperti itu. Boleh saya bertanya Pak? Sebelum boleh saya bertanya, sebelum keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah, adakah dibentuk tim etika untuk menentukan pasal mana dari etika yang dilanggar dan yang tidak dilanggar? Apakah memang langsung keputusan oleh pimpinan tanpa ada tim yang dibentuk? Saya pernah di tempat kerja saya tim etika tentang bagaimana seorang dosen diduga plagiarisme. Nah, pertanyaan saya, apakah ada dibentuk tim itu dan diberikan kesempatan kepada ibu itu untuk membela? Kalau tidak ada, langsung diputuskan sedemikian rupa, itu bentuk suatu tindakan yang menurut saya, suatu tindakan, tanda kutip dulu saya sebut ya, kesewenangan. Harusnya beri dong. Tim etika yang ada di situ bentuk dulu, baru bersidanglah mereka dengan menghadirkan, yaitu yang diduga melanggar etika tersebut. Apakah itu dilakukan Pak? Oke, perlu diketahui bahwa di Yayasan Al-Madani itu ada 2 direktur, 1 direktur keuangan, 2 direktur pendidikan. Di bawah direktur pendidikan itu ada namanya HRD. HRD itu punya tim, salah satunya adalah bidang pembinaan. Nah inilah yang bekerja untuk melakukan menelusuri bagaimana kiprah setiap guru karyawan di luar jam mengajar seperti itu, termasuk pada saat dia mengajar atau pada saat jam-jam sekolah. Kalau begitu persoalannya Bapak, mohon izin saya potong. Berarti keputusan itu dilakukan subordinat daripada pemimpin dari yayasan itu. Sebaiknya tidak boleh demikian. Dibentuk tim sesama guru, sebentar Pak. Dibentuk sesama guru dan guru itu pun
kita buat sebagai orang yang netral dalam konteks itu, kalau memang struktur dari pimpinan ke bawah lalu ada bagian di HRD bagian tertentu, lalu dia memperhatikan seperti itu keputusan sepihak namanya. Tapi harusnya ini sekalian masukan, bentuklah tim etika, review ulang keputusan itu. Prof, tapi kan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah sudah menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur di sana. Gimana? Nah, saya kira ini menjadi rujukan. Ini juga. pertanyaan, siapa yang lapor ke Ombudsman? Kok bisa tiba-tiba ada rekomendasi Ombudsman seperti itu, Pak Hairul? Saya kurang tahu karena memang mungkin melalui media, kemudian harus ada laporan resmi Pak, tidak boleh. Kalau dia nggak tahu ya gimana dia kutip? Maksudnya gimana Pak tadi Ombudsman, ini pertanyaan juga, kenapa Ombudsman tiba-tiba mengeluarkan itu? Bapak dapat surat rekomendasinya atau seperti apa? Bukan, kita mengadakan Zoom dengan Ombudsman dan kemudian diminta klarifikasi tentang proses pemberhentian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tim Ombudsman datang ke sekolah kami. Memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, pelanggaran yang nanti terjadi di mekanisme pemberhentian Mbak Novi. Ya, tapi begini, ini kan sekolah swasta. Ombudsman itu kewenangannya kepada pejabat publik atau terkait dengan kebijakan publik. Nah, kalau sekolah swasta bisa jadi ombudsman, dugaan saya, ya kan, gak kurang-kurang juga saya suka ngelaporin kasus ke ombudsman. Jadi dan memang kadang-kadang ada kasusnya tapi tidak ada kewenangan ombudsman. Jadi pertama-tama yang harus diperiksa, jangan kita loncat pada konklusi seolah-olah tidak ada pelanggaran. Bisa jadi ini bukan kewenangannya ombudsman karena ini sekolah swasta. Tapi Bapak tidak menerima surat rekomendasi ya Pak, Ombudsman bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dan sebagainya tertulis seperti itu misalnya? Tidak ada. Tidak ada ini. Terus Bapak mengatakan tadi bahwa Ombudsman menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, dari mana Pak? Lisan? Dari lisan, ya. Lisan, oh oke. Baik. Ombudsman itu selalu tertulis Pak hasilnya. Pak ada rekomendasi dan lain sebagainya. Baik, artinya ini lisan ya. Oke. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Bung Noel, ini kebetulan Anda Wamenaker. Anda melihat tadi perdebatan seperti ini terkait dengan pemberhentian, nggak disebut pemecatan ya, karena masih bisa balik lagi kalau nggak jadi band. Itu seperti apa? Ya pertama-tama tadi kita bisa lihat ya secara prosedural juga kan melanggar sebetulnya. Karena tadi argumentasi yayasan tadi. Yayasan? Pak apa nih? Pak apa? Pak Hairul. Pak Hairul, ada 2 pelanggaran berat yang disampaikan tadi. Pertama soal buka aurat, kedua soal pergaulan. Nah saya nggak ngerti. Kalau pergaulan di mananya, kemudian buka aurat di mana? Jangan sampai gini, buka aurat lantas persepsi publik dia telanjang. Itu bahaya, kasihan buat Novinya. Karena dia bilang buka aurat, publik itu bisa macam-macam menerjemahkan dengan caranya sendiri. Gitu kayak tadi aja kita di sini aja, Bung Haris saya bilang dianggap itu sebuah intimidatif, padahal kan ini sebuah perdebatan yang biasa. Gitu loh. Kemudian penguatan argumentasi kan itu biasa. Nah saya khawatir lah ya, jangan sampai nanti malah Novinya berbalik melaporkan terhadap fitnah yang tidak mendasar ini. Karena apapun yang dilakukan oleh polisi yang mendatangi yayasan ini, jangan-jangan tidak mampu menerjemahkan arahan Kapolri atau institusi kepolisian. Karena hari ini institusi kepolisian ini sangat open terhadap kritik, sangat open terhadap apapun laporan-laporan masyarakat. Berapa banyak itu perwira-perwira kepolisian dari level yang paling rendah sampai yang jenderal itu masuk penjara kok. Artinya apa? Institusi kepolisian sekarang ini itu sangat terbuka dengan apapun. Bahkan hari ini Novi akan menjadi duta kritik untuk di institusi kepolisian. Artinya apa? Ini kan luar biasa gitu loh. Tidak ada, saya lihat proses sejarah di institusi kepolisian baru kali ini kita lihat sangat terbuka dengan kritik. Institusi kepolisian loh. Tapi itu kritik ya. Jangan sampai menyebarkan fitnah, kebencian. Ya itu pasti ada undang-undangnya. Tapi apa yang dilakukan Novi terhadap lagu-lagunya ini kan ekspresi kebebasan. Bahkan menurut saya dia sedang melakukan pendidikan untuk anak-anak pang. Itu melakukan edukasi politik, edukasi demokrasi yang harus kita dukung. Sebagai Wamenaker terkait ini, apa yang akan Anda lakukan? Ini kan pertama kita akan melakukan investigasi. Kemudian nanti kita akan mengirim pengawas kita. Di kita kan ada pengawas. Kemudian juga di kepolisian juga ada namanya Des Tenaga Kerja. Ini kan terkait aktiviti Novi sebagai
Guru itu kan buru juga karena dia digaji gitu. Dia diperintah dan dia digaji. Artinya ada unsur dia sebagai burunya. Nah dari situ mungkin kita masuk. Nah nanti kita coba melakukan cek ke yayasannya dengan mengutus misalnya pengawas. Pasti kita akan melakukan. Tapi ketika ada laporan ya, kalau belum ada laporan nggak mungkin kita melakukan ke lapangan, terjun ke lapangan. Jadi secara prinsip menurut kami apa yang dilakukan Novi itu adalah ekspresi kebebasan, ekspresi yang mengedukasi seorang perempuan berjilbab. Biasanya anak pang itu jigrik-jigrik dengan jaket yang penuh dengan tonjolan-tonjolan bintang-bintang yang mengerikan itu dengan gespernya. Apalagi kita lihat tadi kan gespernya mengerikan sekali tuh ya. Itu mungkin itu yang ditakutkan oleh yayasan. Kalau yang lain-lainnya saya lihat normal, tidak ada ekspresi yang kiranya buka aura ya. Jadi kawan-kawan sekali lagi jangan sampai terjebak dengan narasi buka aura. Tapi dia sedang membuka kebebasan ekspresi buat anak-anak muda. Sekali lagi hormati apa yang dilakukan oleh Novi sebagai grup band punk yang tidak jigrik-jigrik itu rambutnya. Baik, oke. Sebelum saya break, saya ingin tanya dulu terakhir ke Pak Hairul. Nanti saya juga akan wawancara ke promotor konser yang beberapa hari lalu konser ya. Pak Hairul, artinya saya ingin konfirmasi supaya tidak ada fitnah nih. Tidak ada intimidasi sama sekali, Anda menyatakan itu oleh polisi polsek setempat yang datang beberapa jam ya, atau sehari sebelum Novi diberhentikan? Ya, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu, seperti tadi Anda katakan buka aurat dan sebagainya, sekolah punya bukti, ada foto dan lain sebagainya misalnya? Ada, iya. Sudah kita kumpulkan bukti-bukti dan itu memang Mbak Novi mengakui. Dan Novi bisa kembali menjadi guru kembali apabila? Salah satu indikasi bahwa Novi bisa kembali menjadi guru kembali adalah data dapodik di kami itu masih ada, masih hidup. Oke. Apa yang dia harus lakukan Pak untuk dia kembali menjadi guru? Ya, komitmen ulang untuk melakukan perbaikan agar nanti ke depannya tidak melanggar kode etik lagi. Dia tetap bisa punya band Sukatani? Kenapa tidak? Selama kode etik tidak dilanggar, itu aja catatannya. Karena kita tidak mempermasalahkan dia akan berekspresi dimanapun. Ya. Dengan lagu yang sama misalnya, yang viral itu? Bayar? Ya, kita tidak mempermasalahkan lagu atau syairnya seperti apa, tapi kita hanya mempermasalahkan bagaimana dia mampu untuk menjaga diri dengan tetap komit pada kode etik yang sudah kita terapkan. Baik, terima kasih Pak Hairul, Kepala Yayasan Al-Madani tempat Novi bekerja sebagai guru. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Baik, kita kembali di Rakyat Bersuara. Saya ingin ke Prof Kiki. Prof Kiki, dari tadi perdebatan dan lain sebagainya, mungkin ada yang ingin sampaikan Prof Kiki? Suhu. Ya. Pakai ini. Pakai mikrofon, Prof. Iya, gimana Prof? Saya minta maaf karena saya kena NPH namanya. NPH? NPH. Itu otak kebanyakan cairan. Jadi waktu dokter treatment saya, lupa ngembaliin otak saya. Jadi mohon maaf kalau saya salah-salah ngomong karena saya nggak pakai otak ke sini gitu. Menyesuaikan dengan teman-temannya, nggak pakai otak. Gitu. Ini bercanda, Prof. Tapi ada NPH, iya betul. Saya pakai ini beneran. Ya. Jadi gini. Keseimbangan terganggu. Saya mau kembali ke laptop ya. Ya. Tentang bayar. Ngapain sih serius-serius? Kalau saya jadi polisinya, kasih duit profesional. Band yang lain suruh bikin lagu, jangan bayar gitu. Jadi apa yang serius, bikin marah, bikin itu dibuat dibuat jokes, dibuat ini sehingga urusan-urusan kekuasaan, urusan politik itu menjadi lembut, menjadi menyenangkan gitu. Kenapa begitu? Tidak ada urusan bayar kalau hanya ada yang mau dibayar. Yang membayar kenapa nggak disalahin? Orang kena tilang, dia kasih 100, marah polisi. Penghinaan, dikasih 300. Kamu main-main ya? Dikasih 500, masa cuman segini? Akhirnya dapat 1000.
Yang salah siapa? Dua-duanya. Karena catat ya, polisi itu bagian dari masyarakatnya. Jadi kalau polisinya masih brengsek kayak gitu, ya, wamennya juga pasti brengsek, ya. Haris juga pasti brengsek. Saya enggak, karena udah 4 bulan saya di gunung. Nah, nyepi. Jadi bukan Kena suhu kayak- yang ngomong. Nah. Itu kalau bukan suhu nih. Jadi itu kedua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya salah satu pihak. Saya nggak milain polisi. Kenapa? Polisi banyak kok yang brengsek dan kejam. Terus polisi, kenapa nggak diberitakan tadi malam polisi digebukin sampai diinjak-injak, ibu-ibu yang nolong aja dipukuli. Di Polres Tarakan. Di Polresta Tarakan, yang sebelumnya di Papua. Gitu. Kenapa polisi yang terima duit dilecehkan seperti itu dan yang memberikan duit tidak dilecehkan? Jadi kita harus adil melihat masalah ini. Gitu. Saya selalu bilang, kalau saya Kapolrinya, saya bikin mogok aja polisi 3 hari aja. Jangan ada yang mau kerja gitu. Apa yang terjadi? Nggak ada polisi di jalanan, tidak ada yang nangkep maling, tidak ada ini gitu. Nah, bikin lagu tandingan gitu. Kita minta yang nyanyi Kapolri. Kapolri biasanya nyanyi dengan kasat lagu-lagu rock gitu ya. Bahkan yang saya tahu beliau tuh penggemarnya Iwan Fals dan lagu-lagu bongkar segala macam itu sering dinyanyikan. Itu kita minta nyanyi, jangan bayar, jangan bayar, jangan bayar gitu. Nah, 3 tahun yang lalu saya kaget karena dalam rangkaian acara Hari HAM 10 Desember itu diminta menjadi juri lomba orasi demo di Polda Metro Jaya. Nah, saya ditanya, ada usul Prof, minta Usman Hamid dan Haris Azhar. Saya yang usul itu. Mereka mau, panggil aja. Kalau nggak mau kita tinggal bilang, wah itu cuap-cuap aja, nggak berani datang. Akhirnya datang, kami bertiga jadi juri nih. Isinya, tahu nggak? Itu memaki-maki polisi di depan kantor polisi. Itu Termasuk Bung Haris? Hah? Termasuk Bung Haris? Oh, kita juri. Iya. Kita juri. Oh, Saya juri. jurinya. Tapi habis itu tetap saya diproses waktu laporannya LBP. Iya, itu kan urusan yang lain gitu. Jadi itu dihadapkan ke ruangannya Kapolda waktu itu, siapa ya? Fadil Imron. Ya. Dan Kapoldanya ada. Saya tanya, kupingmu nggak gatal tuh? Saya tutup jendela aja katanya. Nah, jadi saya mau menegaskan kata-kata Bapak Wamen yang terhormat ini tadi, gitu ya, bahwa ada perubahan-perubahan di polisi. Ya. Masalahnya makin ke bawah tuh makin sulit berubah itu. Jadi, Makin ke bawah makin sulit ya, berubah. karena Sini ke subordinat yang pangkat lebih bawah. ya, ya. Oke. Nah, padahal prinsip universal dari polisi di seluruh dunia adalah prinsip diskresi. Polisi itu tidak punya atasan. Atasannya polisi itu hukum. Jadi kalau ada atasan dalam kepangkatan dan dalam jabatan yang melanggar hukum, dia bisa ditangkap, diproses. Ini Pak Susno nggak ada. Kalau Pak Susno ada, beliau salah satu yang mengalami. Kabar Reskrim itu orang yang paling kuat di kepolisian. Setelah Kapolri ditangkap, kita ngalami 2 kali. Pak Suyatno Landung juga ditangkap, di penjara. Kabar Reskrim aktif dua-duanya. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Tetapi makin ke bawah, memang makin proses rekrutmennya salah. Enggak semua, sebagian salah. Yaitu tadi, yang pengen masuk polisi, mau gampang bayar. Dan ada polisi yang mau, tapi tidak semua. Kenapa? Orang mau bayar polisi. Ingat loh, dalam survei apapun menjadi polisi itu masih menjadi idaman tertinggi, cita-cita tertinggi anak lulus SMA. Nah, kenapa gitu? Pasti ada yang salah dalam proses ini. Nah, setelah itu pembinaan itu selama pendidikan. Mereka mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh seniornya. Ini yang menjadikan polisi yang baik. Ada satu studi
doktoral, PhD dari sekarang karo Rena, Brigjen apa masih udah Irjen ya, itu Sambodo, ambil doktor di PTIK, isinya apa? Kapan polisi itu jadi korup gitu. Jadi ketika dia lulus itu semangatnya masih tinggi memberantas korupsi, memberantas kejahatan segala macam. Ketika selesai pendidikan dicampur sama senior-seniornya yang udah pengalaman yang brengsek-brengsek. Makin lama dia di dalam lingkungan itu makin buruk perilakunya. Nah, jadi ada percobaan-percobaan intelektual yang menurut saya sangat menarik gitu. Bagaimana polisi yang lulus Akpol tidak penempatan dulu, langsung dikirim S2 ke luar negeri. Nah, dan itu jumlahnya banyak. Anda kalau naik ke lantai 2 itu di Mabes Polri itu lantai tempatnya Kapolri dan Wakapolri. Itu tidak ada polisi yang di situ alumni PTIK. Semua alumni luar negeri. Dan apa yang terjadi kita lihat sangat berbeda tampilannya. Presentasi Kapolri yang dibuat oleh adik-adik ini banyak dokter segala macam di situ. Dan bukan dokter odong-odong loh ya. Jadi jangan dokter kaleng-kaleng dibilang itu polisi kan dokternya beli, S2-nya beli. Kapolri itu S2-nya dari UI. Wakapolri dari UI. Itu banyak semua. Bahlul Wadalah juga dari UI. Nah, nanti sama aja. Enggak. Nah, iya tadi saya sebut. Bahlil ada. Oh Bahlil ya, bukan Bahlul ya. Bahlil Pak. Bahlil dari ada, UI. Iya. Jadi saya coret CV saya yang pernah ada UI-nya. Gitu. Malu saya. Jadi saya langsung alumni luar negeri. Dari Amerika saya bukan dari UI. Gitu. Kenapa? Malu. Kenapa? Nah ini sangat mewarnai kepemimpinan yang di atas. Jadi kalau dibilang tadi, Kapolrinya begini. Itu bukan basa-basi, memang begitu. Tapi problemnya adalah ketika turun sampai di tingkat bawah, dicolek dikit, Brimob dicolek baju hijau, kakaknya marah. Sebaliknya kakaknya dicolek, Brimob, anak kemarin sore berantem, berkelahi. Di mana-mana. Nah, ini yang harus disadari. Jadi kalau saya melihat ke depan itu seperti apa? Ke depan itu harus ada sosialisasi secara konsisten di kalangan perwira muda, terutama perwira muda, lalu di kalangan PAMA, perwira pertama, dan sampai PAMEN itu. Minimal untuk itu. Baik. Tentang roh menjadi polisi itu apa? Dalam bahasa seorang senior polisi yang sudah pensiun, why you're here? Why you're here itu kalau diterjemahkan, mengapa kamu jadi polisi? Gitu. Nah, roh seperti ini tidak lagi diajarkan atau kurang ditekankan, dan sekarang arahnya akan menuju ke sana. Karena Kalemdikpol yang baru ini ngomongnya itu aja. Jangan salah loh, kritik itu bukan hanya dari Sukatani. Ya, Kalemdikpol itu bintang 3. Profesor, doktor. Beneran bukan kaleng-kaleng. Doktornya dari UI. Selalu ngomong apa? Polisi kerjanya ngarit. Ngarit itu nyabit rumput. Jangan pikirin ngarit. Di mana-mana. Semua polisi kaget ketika tiba-tiba Kapolri mengangkat dia sebagai Kalemdikpol. Gitu. Nah, publik nggak kenal itu. Tapi kan dia nggak bisa ngomong di TV begini terus bilang, polisi kerjanya ngarit gitu. Ke dalam dia lakukan. Nah, saya tahu persis memang tidak mudah. 450.000 polisi pendidikan tidak bisa seluruhnya. Contoh kasus, hari ini saya mendapatkan 32 pilot yang dari Bintara. Dulu dipilih Bintara-Bintara itu sekian, yang paling lama itu 9 tahun yang lalu, dipilih di tes yang terbaik. Lalu disekolahkan dengan biaya polisi, biaya negara artinya, ke Curug. Menjadi pilot semua. Artinya apa? Pilot itu nggak mungkin orang bodoh. Nggak mungkin mahasiswa yang
IPK-nya Rotring. Rotring itu 1,1, 1,5 itu Rotring. Nah, pasti pinter, cerdas dan cepat dalam mengambil keputusan. Apa yang terjadi? Setelah itu tidak dididik untuk menjadi perwira. Sementara aturan internasional untuk pilot nggak bisa jadi pilot kalau dia tidak officer. Makanya namanya flight officer. Nah, akibatnya apa? Nganggur, mau pulang ke kampungnya, dinasti kewilayahan lagi, belum. Ada 32 tadi saya minta list daftarnya. Nah, jangankan pihak luar, orang dalam, setengah dalam seperti saya aja nggak tahu ada yang begini-begini. Nah, bahkan senior-seniornya juga banyak yang nggak tahu. Nah, artinya apa? Ada harapan kalau kita membunuh semua potensi yang seperti itu, kita nggak akan pernah baik selamanya. Termasuk kita menutup mulut orang-orang yang berteriak dari luar seperti Sukatani segala. Biarin aja kalau menurut saya tahu kok Kapolri itu bukan basa-basi, biarin aja dikritik kayak gitu. Karena beliau lakukan malah dikasih. Waktu kami itu saya bilang, kita ini jadi juri gratisan di itu segala macam. Pemenangnya tuh dikasih ongkos transport, dikasih makan yang lebih enak dari kita gitu. Kalau Haris memang nggak dikasih sih, saya yang dikasih karena dia penjahat, saya orang baik. Nah, jadi enggak lah, Prof. Mari kita betulin sama-sama bangsa ini ya, termasuk polisinya atau terutama polisinya. Mari kita betulin diri kita juga, jangan mau membayar bohong besar untuk rekrutmen pertama masuk polisi itu. Keluarga boleh ikut. Boleh nonton, kalau kalian punya teman, punya keluarga, masuk polisi boleh ditonton. Loh, dia renangnya lebih cepat dari si B. Kenapa si B yang lulus? Itu ditayangin semua. Dan yang nggak lulus langsung pulang. Nah, itu dilakukan. Mana ada institusi yang lain? Universitas saja sekarang nggak begitu. Mana yang bayar lebih gede, boleh masuk. Di universitas negeri sekarang sama universitas swasta, bayarnya lebih mahal. Saya ngajar 16 tahun jadi saya tahu gitu. Di 16 negara, 16 negara, 43 tahun saya ngajar. Jadi Baik. Mari kita benahi sama-sama, bangsa ini sudah terlalu banyak menuntut, meminta, bangsa ini harus belajar memberi. Kita nggak pernah belajar itu. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik, luar biasa tuh. Sebentar. Saya ingin coba ke Bung Yoksan. Bung Yoksan masih bergabung bersama kami? Masih. Bung Yoksan, baik. Bung Yoksan, tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof. Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki ya, bahwa biarin aja kritik. Dan kritik itu ternyata juga berlangsung dari dalam, tapi tentu tidak bisa keluar karena internal ya. Jadi ini untuk perbaikan semuanya. Tapi saya ingin tanya, kemarin Anda adalah promotor dari konser hari Minggu lalu di mana Sukatani ngeband di dalam konser tersebut. Betul ya, Bung Yoksan ya? Ya, betul Mas Iman. Cuma saya mendengar, saya membaca di media massa, saya juga mendengar di media sosial, menyimak gitu ya. Lagu Bayar ini tidak diputar dalam konser tersebut. Kenapa, Bung Yoksan? Itu sebenarnya dari pihak Sukatani sendiri sih yang minta seperti itu. Sebenarnya dari kita juga sudah menginfokan untuk lagu tersebut bisa dinyanyikan karena kita sudah dapat informasi dari kepolisian juga katanya nggak masalah itu. Oh, dari polisian, dari Polda Jateng ya? Polda Jateng betul ya? Dari Polres tempat, Polres Tegal. Polres Tegal nggak ada masalah. Jadi kalau mau nyanyikan aja gitu. Iya. Tapi si Sukatani ngomong apa waktu itu? Novi atau Al? Nggak ada statement apa-apa sih. Cuma akhirnya dari pihak tim manajemen Sukatani mereka bilang katanya belum siap, mungkin Mbak Novinya lagi masa recovery gitu, seperti itu. Oh, masih shock gitu maksudnya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi bisa nyanyi, bisa ngeband tuh? Ya, kurang tahu juga. Banyak yang kecewa dong waktu itu, karena nunggu lagu itu, betul ya? Banyak, makanya saya juga sudah menyampaikan sama teman-teman Sukatani, kalau bisa dinyanyikan, nyanyikan aja nggak masalah gitu. Oh, ada sampaikan itu ke mereka? Dia sampaikan itu. Terus apa kata Novi atau Al pada waktu itu? Ya belum tahu Mas, nanti lihat saja gitu katanya. Oke.
Belum tahu, nanti lihat saja. Iya. Bang Haris atau mungkin untuk saat ini belum bisa atau mungkin nanti. Tapi sempat cerita bahwa Novi saya ini lagi kena mental nih gitu misalnya. Gak ada sih, gak ada cerita apa-apa sih masalah itu. Tapi nyanyinya kan ngebandnya saya lihat energik betul ya, nggak kelihatan seperti ada sesuatu. Tapi kelihatan pada waktu bicara dengan Anda itu agak down gitu. Waktu bicara sama saya sih itu face to face ya, itu biasa aja sih, maksudnya enak-enak aja ngobrolnya, nggak terlalu kelihatan terpukul atau gimana sih. Tapi tetap tidak mau nyanyikan lagu bayar. Atau mungkin nanti next atau gimana, itu soalnya saya juga kurang tahu alasan seperti apa itu. Boleh saya komentari. Saya pikir suatu hal yang baik, artinya tidak dinyanyikan tentang pada saat konser barusan ini ya. Artinya bayar itu suatu keputusan yang sangat dewasa. Jadi ketika ruang publik sudah sedang menghangat, jangan dihangatkan lagi. Jadi grup band atau penyanyi itu tidak menyanyikan itu suatu keputusan yang sangat dewasa, yang sangat baik. Karena kalau itu lagi dinyanyikan bisa jadi memunculkan polemik-polemik baru lagi. Jadi di dalam komunikasi ada yang dikenal dengan kedewasaan kita berkomunikasi. Kapan kita menyampaikan sesuatu, kapan kita tidak menyampaikan. Yang mau saya tambahkan sedikit boleh, saya komentari Pak Eki, Pak Kiki tadi. Saya kira ada beberapa catatan saya bahwa kalau dikatakan dibalas dengan lagu gitu ya, katakanlah Iwan Fals, tidak bayar, justru dari sudut komunikasi memperkeruh suasana. Oleh karena itulah keputusan Kapolri sudah sangat bagus sekali. Justru apa yang dikatakan oleh Kapolri justru dianggap menjadi duta besar, duta kritik gitu ya. Dan mereka memberikan kesempatan itu silahkan. Artinya bahwa institusi kepolisian tidak anti kritik. Terus terang saya mengatakan beberapa catatan saya di sini. Lalu Pak Eki mengatakan banyak yang brengsek polisi. Saya tidak setuju. Justru yang saya tahu banyak polisi yang baik. Kita lihat saja. Ketika kemarin COVID dia kan ada di kuburan itu. Baru kemudian ada lagi polisi juga yang membangun rumah ibadah. Banyak. Justru kalau memang polisi sudah banyak brengsek, kita tidak aman lagi. Pulang kita dari sini, saya kira bisa masalah di tengah jalan. Jadi saya terus terang mengatakan, lebih banyak polisi. Tapi ada masih beberapa polisi yang masih perlu dilakukan perbaikan, iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita tidak lupa dari kata pepatah mengatakan, rusak susu sebelah angak gara-gara setetes nila. Artinya ini hanya oknum-oknum tertentu. Jadi kalau polisi kita banyak seperti itu, saya kira brengsek sebenarnya seperti itu, saya kira kita sudah tidak aman. Tunggu sebentar Abang, ada beberapa. Nanti kita akan lanjut setelah jeda, saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Panjang nanti. Nanti masih ada kesempatan kok. Bung Yoksan, Anda masih bergabung bersama kami, Bung Yoksan? Masih, Pak. Masih ya. Bung Haris, Anda ada komentar tadi terkait dengan tidak dinyanyikan lagu bayar-bayar pada saat konser hari Minggu lalu, 2 hari lalu? Ya memang keterangannya betul ya, kalau dilihat begitu kayaknya baik-baik saja. Tapi kan secara psikologis ya mungkin ada proses panjang yang membuat mereka jadi nggak mau nyanyi. Itu mengkonfirmasi tadi saya, paling nggak Noel tadi kan sudah mengatakan dari awal bahwa ya pasti ini gak enak hati, atau kalau bahasa anak zaman sekarang kena mental gitu-gitu ya. Mungkin capek juga, khawatir juga, jadi orang nanti kalau nyanyi aura audiensnya tambah semangat gitu-gitu. Ya. Tapi tidak ada larangan sama sekali tadi disampaikan, nggak ada larangan sama sekali. Bahkan kalau saya tuh posisi saya begini. Nyatakan kalau mau nyanyi aja, bayar. Buat saya nyanyi lagu-lagu itu, ini di sesi awal tadi ya. Saya mau bilang bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, negara maupun hukum tidak bisa melarang. Ya kan? Apakah kalau misalnya hukum ditiadakan esok nih, dan negara dibubarkan esok harinya, kemudian lalu kita kehilangan hak kita sebagai manusia, kan enggak? Tidak. Apa saya boleh datang ke rumah Aiman, saya minta kupingnya dong atau hidungnya dong buat kalung saya? Kan enggak boleh. Ada pasal yang namanya diiris itu sakit. Pasal itu. Itu makanya kenapa hak asasi manusia itu melekat pada manusia. Dia bukan melekat pada negara, dia bukan melekat pada hukum. Hukum alatnya negara, negara alatnya hak asasi. Nah jadi saya mau mengatakan bahwa berangkat tadi poin itu tadi,
saya berharap kita semua akan menyanyikan lagu itu. Sudah bukan tugasnya Sukatani lagi. Tapi Maksudnya? Kita semua yang bisa menyanyikan lagu-lagu itu. Saya tadi teman-teman Kamisan kemarin sudah pasang lagu itu, ya kan? Meskipun nggak ada bandnya, tapi mereka pasang lagu itu depan polisi. Nah, jadi ini sebenarnya backfire ya, karena zamannya udah nggak bisa zaman orang dilarang-larang. Nggak boleh lagi nih. Nggak bisa. Aiman dilarang-larang, Aiman semakin berjaya. Gitu. Nah, jadi walaupun kadang-kadang kan bicara ini bahwa ada pencemaran nama baik, lalu kemudian hak orang lain, hak pihak lain yang kemudian dilanggar. Kalau hak pihak orang lain silakan bawa ke mekanisme perdata. Saya juga sedang mau melakukan hal itu. Tapi bukan saya laporin ke polisi. Ya itu urusan personal, Pak Edi. Itu Anda jangan libatkan negara urusan-urusan begitu. Perdata itu ya? Itu urusan perdata. Dan prosesnya panjang, bisa ngobrol, bisa klarifikasi, dan bisa pertukaran informasi. Atau pencemaran nama baik. Sekarang forum-forum seperti ini. Pasalnya udah dihapus, masuk dalam SARA karena institusi itu masuk ke dalam antar golongan. Ya itu juga menurut saya kejauhan tafsirnya. Institusi itu alat negara. Dia Dan kemarin-kemarin sempat ada yang dipenjara karena itu. Dulu banyak. Dan itu yang kita tunggu dari penguasa Pak Noel. Bagaimana kan yang sudah mendeklarasikan kan Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan IMIPAS itu kan yang akan mau membebaskan orang-orang. Tapi itu sebetulnya penting ya rejim penguasa yang baru ini menunjukkan bahwa kan kampanyenya sejumlah menteri ya, Menteri HAM misalnya, bahwa kita tidak mau menjadi penguasa yang seperti kemarin lah kira-kira begitu. Nah, tetapi koreksinya apa? Perubahan hukumnya kan belum terjadi teksnya. Itu harus real, harus nyata. Harus nyata. Justru perubahan-perubahan itu sekarang banyak kita apresiasi tafsirnya di pengadilan. Misalnya karyawan buruh yang kerja digugat oleh John LBF menang, ya kan? Itu menggunakan pasal-pasal soal kebebasan larangan terhadap kebebasan juga. Lalu kasus saya dan Fathia. Lalu kasusnya Daniel Fritz. Jadi justru hakim-hakim itu yang sudah memulai sekarang. Hakim di Mahkamah Konstitusi belakangan juga memulai itu. Ada pilkada ulang satu kabupaten misalnya, Serang. Itu lain lagi sih soalnya. Tapi tafsir tentang kebebasan menguat sekarang di kalangan anak muda dalam level yang prakteknya gitu ya. Lalu di level negara di sektor yudikatif mereka sebenarnya sudah gak berisik tapi produknya muncul. Nah itu perubahan di negara di kementerian itu sudah terjadi. Nah ini menurut saya negara ini mau gak mau harus institusi-institusi, pejabat-pejabat serendah apapun mereka harus mulai adaptif. Dan saya pikir nggak apa-apa. Saya kasihan juga sama polisi-polisi kalau ceritanya bahwa si polisi mengoreksi bahwa kami tidak anti kritik. Lalu ada orang-orang polisi-polisi di lapangan yang datang ke band tersebut pakai gaya masih video kayak begitu lagi. Ini kan masih gaya-gaya lama. Saya cuma mau bilang, ini polisi-polisi ini kemana aja? Kalau saya mau belain penguasa yang baru nih ya, kita kira-kira orang Jakarta mau bilang gini, lu nggak lihat apa? Menterinya udah bilang kita nggak anti kritik tanpa ada rame soal Sukatani. Saya nggak kurang-kurang lihat Noel yang mengusung soal kebebasan, ya kan? Bahkan di zaman waktu Jokowi pun Noel berani ambil resiko itu jadi saksi di sejumlah teman yang kasusnya keras. Belain Munarman misalnya, belain Aiman juga, belain saya dia bikin statement. Jadi maksud saya di zaman yang susah, temennya penguasa di lingkaran kayak gini nih, ada Noel nih tiba-tiba. Dia juga habis dia. Tadi benar kata Mas Kiki, bahwa di dalam itu banyak polisi baik. Saya ketemu polisi baik, polisi cerdas, polisi-polisi yang lagi PhD. Kemarin saya didatengin sama salah satu Kapolres Fak. Saya lupa namanya siapa itu. Ya senang lihat polisi begitu. Terus saya kritik habis-habisan lebih vulgar daripada yang saya omongin di sini. Dia semakin senang sama saya. Ini menurut saya ya. Tapi saya nggak dicium sama dia. Nah, tapi artinya banyak. Saya pernah dulu ya kerja waktu Pak Listio. Ini saya cerita sedikit ya. Nyambung ceritanya
Mas Kiki. Dulu waktu Pak Listio Sigit itu jadi Kadif Propam, saya pernah ngelaporin satu kasus di Polda Sulsel, Sulawesi Selatan. Dikirimlah singkat kata salah satu perwira terbaiknya Div Propam. Dan saya diminta ikut serta sama dia, ngebongkar pemerasan itu. Jadi nggak usah tanya saya soal kasus Pak Edi, ya kan? Saya bukan new kids on the block, saya udah lama. Mas Kiki tuh marahin saya tuh karena dulu kita bersama di Kontras, terus dia jadi staf ahli. Tapi kita pertukaran infonya jadi Anda nggak usah nuding-nuding saya kasus mana, banyak cerita saya. Balik ke soal cerita Listio tadi. Dia kirim perwiranya dan dia bongkar. Orangnya masih ada di Mabes sekarang. Saya nggak perlu sebutin namanya, takutnya dia protes sama saya. Waktu dia bongkar itu, dia marahin tuh polisi-polisi depan saya. Dan saya ikut nimbrung marahin waktu itu. Persis statement saya seperti Mas Kiki. Rusak susu sebelanga gara-gara nilai setitik. Saya bilang kesian polisi lantas-lantas itu yang harus menghirup karbon. Dicaci maki. Saya ingat ada peristiwa pengeboman di Poso dulu Mas Kiki. Polisi lantas yang jadi korban. Karena yang bukan lantas tidak ada di jalanan. Target pengebomannya waktu itu ketemu yang gampang. Karena dia mencari simbol. Tapi simbol itu kan manusia. Yang punya anak, punya kehidupan, segala macam. Si lantas-lantas itu yang jadiin sasaran caci makinya orang. Ya kan? Nah, jadi yang waktu itu nakal minta duit itu dari reskrim di Polda. Waktu itu ceritanya. Ini dibongkar sama Div Propam. Nah jadi saya mau mengatakan bahwa iya ini rusak banyak. Namanya rusak dan memang kita nggak bisa pakai pendekatan manusia terus-terusan Mas Kiki. Mereka itu manusia yang ada di dalam sistem. Kita sebagai warga udah kasih hak kita kepada dia. Dia menjadi kewajiban di dia untuk lindungin kita. Baik. Betul bahwa tentara, polisi di Papua itu jadi korban. Menurut saya dia korban pelanggaran HAM dari negara yang tidak melindungi. Anda nggak bisa tuding OPM, Anda nggak bisa tuding KKB sebagai pelanggar HAM. Karena kita nggak pernah mengakui OPM dan KKB setara sebagai kekuatan yang sama seperti negara. Enggak kan, nggak mau negara ini. Udahlah nggak usah berdebat soal gitu Mas, saya udah ngikutin dari 30 tahun lalu zaman saya kuliah. Bahwa Indonesia itu fahamnya tidak pernah mengakui kelompok bersenjata. Karena kalau diakui dia setara. Kalau dia setara baru kita bisa tuding dia sebagai pelanggar HAM. Nah, tapi karena dia tidak setara dia dianggap sebagai kriminal. Negara tidak melindungi mereka dengan alatnya, dengan kecakapan-kecakapan tertentu untuk tidak diganggu, dijadikan korban oleh spoiler-spoiler tadi itu misalnya. Pengganggu-pengganggu itu. Jadi mereka jadi korban manusianya betul. Tapi dalam posisi lain kita harus bilang bahwa mereka itu alat. Yang harusnya dilengkapi, dia udah ngambil hak kita bayar pajak dan lain-lain. Nah itu yang kita tuntut. Jadi saya mau balik bahwa sudahlah polisi-polisi ya kan. Jangan Anda minta ada lagu yang bilang kalau kata Mas Kiki jangan bayar. Bukan. Ciptakan situasi yang orang akan menciptakan lagu mengapresiasi. Kira-kira nih, ayo kita rubah polisi supaya tahun depan Ebit G. Ade nangis-nangis memuja kita. Misalnya kayak gitu. Tapi bukan dibikinin festival, ayo dong puji polisi dong. Janganlah. Harus diciptakan proses sosiologisnya, rekayasa sosialnya harus terjadi. Itu. Sesuai konteks apa yang terjadi hari ini. Supaya genuine bahwa rakyat itu muji. Ya. Gitu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Betul. Dan begini, memperbaiki polisi kalau itu pun berdarah-darah susah, tapi ditunjukkan dengan cara yang baik, orang akan puji juga kok. Meskipun kita tahu polisi itu seperti lagunya Sukatani misalnya, tapi hubungan intim polisi dengan warga itu terjadi di lapangan. Gitu. Bahkan dalam obrolan-obrolan sosial itu juga ada pertukaran-pertukaran jokes, bercandaan yang saling menyindir. Ya sama-sama ngerti lah bang, ya kan ya bang ini kan atensi mulu, ya abang kan ngerti.
Ngobrol begitu biasa di lapangan. Itu. Jadi maksud saya jangan tegang. Ini ngapain polisi-polisi yang menurut saya kehilangan, udah nggak fashion, nggak zaman. Tiba-tiba menterinya di Jakarta kampanye, presiden ini cuek di demo, Prabowo kan di demo, ya kan Indonesia gelap, dia nggak marah. Kok tiba-tiba ada polisi bergerak di lapangan? Ayo, insaflah engkau wahai Sukatani. Terus bikin video kayak gaya zaman Jokowi dulu 5-6 tahun lalu. Kami minta maaf, udah nggak musim kayak gitu. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai kita pada sesi terakhir, closing statement, pernyataan menutup hanya 1,5 menit. Saya berikan kesempatan pada Bung Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, silakan. Oke, terima kasih. Masih ada Pak Kepala Yayasan juga loh. Saya sampaikan sekali lagi bahwa polisi hari ini tidak anti kritik. Karena apa yang disampaikan Prof. Kiki, Aris tadi persis. Di internal kepolisian itu Pak Kapolri mengkritiknya keras di internalnya. Tapi kan itu nggak mungkin dipublish ya. Saya juga mendengar lihat teman saya yang polisi, bahkan ada yang seorang jenderal menyesal masuk polisi. Seorang jenderal? Seorang jenderal menyesal masuk polisi. Kenapa? Aduh. Tapi kan tadi apa yang disampaikan Mbak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa penyesalannya. Gitu, atau dia tidak mampu menghadapi kawan-kawannya yang mungkin ada penyimpangan secara moral. Tapi kan banyak sekali polisi yang tadi disampaikan Haris itu bagus-bagus, diskusinya cair, enak. Tidak apa, kalau dulu kan lebih banyak mengintelin kita daripada berkawan dengan tulus ya. Kalau sekarang kayak dulu ada Jenderal Suntana, sekarang jadi Wakil Menteri Perhubungan, dia menyampaikan, saya punya kewajiban, Noel, polisi ini ke depan seperti ini. Jadi dia ada gagasan-gagasan besar tentang kepolisi yang ideal. Persis tadi yang disampaikan Prof. Kiki, ya begini loh polisi yang benar gitu loh. Tapi memang ini ada kawan-kawan yang polisi ini belum mampu menerjemahkan apa yang disampaikan pimpinannya. Itu yang akhirnya ya langsung resisten terhadap kritik-kritik gitu loh. Langsung ngeblocking gitu. Akhirnya malah perlawanan publik itu makin deras, jadi backfire buat kepolisiannya itu sendiri. Padahal institusi kepolisian ini sudah terbuka dengan kritik. Sangat-sangat terbuka. Kemudian polisi lalu lintas menjadi sumber kemarahan dan sebagainya. Ya itu memang resiko di lapangan yang akhirnya terkadang ya ini juga menjadi kritik kita bersama lah ya, bahwa masih ada anggota-anggota kepolisian yang nggak mau pakai diksi oknum lah ya. Itu ternyata tidak bagus, kesan tidak bertanggung jawab. Masih ada anggota-anggota kepolisian yang sebetulnya itu tidak bagus sebetulnya. Karena dilihat rakyat langsung tuh. Misal transaksi, nilang transaksi. Saya pernah ngeliat mobil sayuran ya dari Bogor. Saya ngitung orang ini nyewa, lantas ditilang, bayar. Saya laporkan tuh langsung tuh. Langsung ditindak tuh polisi. Sama apa namanya tuh yang suka nggak nindak polisi. Yang laporin wamen soalnya. Bukan. Saya waktu itu belum jadi wamen. Oh, oke. Dia tindak sama propamnya langsung. Dia nggak pandang bulu, dia bilang nih, Bang Noel nih udah kita tindak. Ya, relawan artinya presiden. Cepat gitu loh. Artinya kayak gitu-gitu polisi udah nggak nutupin lagi. Jadi tapi bahwa ada perbaikan Anda melihat itu nyata? Sangat nyata. Ya bayangin dari kulturnya tentara, kemudian menjadi sipil, dulu yang ngurus SIM harus lewat calo, hari ini kan nggak bisa. Kemudian dulu kalau mau berhadap dengan perwira-perwira jenderal-jenderal itu kita ketakutan, hari ini tinggal lapor propam aja. Di penjara tuh gitu. Artinya kita harus jangan juga ada hal yang baik kita tutup mata, ada hal yang buruk kita teriak-teriak, itu tidak fair. Harus ada prinsip keadilan lah, kayak gitu. Terima kasih. Bung Haris silakan. Saya singkat aja, saya pengen Prof nanti bicara banyak. Tapi saya cuma mau bilang, janganlah Kapolri ngerekrut Sukatani sebagai duta kritik. Kenapa? Karena menurut saya itu malah kayak ngerangkul dan membuat Sukatani nanti nggak bebas. Biarkan aja jenuin apa adanya. Dan tugas polisi itu memperbaiki diri sembari menjalankan tugas tradisionalnya sebagaimana Undang-Undang Polri itu aja sih. Oke. Ya,
Saya kira kita ambil, kita jadikan apa yang terjadi saat ini sebagai masukan yang berharga untuk Polri ya. Dan kita tahu sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu ini bagian kecil dari kritikan. Polri itu dari kiri kanan muka belakang itu banyak sekali kritikan terhadap Polri. Dan ini saya kira sangat kecil ya. Makanya kemarin kalau kita lihat Kapolri juga tidak tidak terlalu ambil pusing dengan adanya tampilan daripada Sukatani ini, bahkan berusaha agar tadi sampaikan bahwa Sukatani ini bisa menjadi semacam duta Polri ya. Artinya di sini adalah kalau kita lihat apa yang disampaikan Kapolri itu adalah duta Polri itu bisa memberikan juga kritikan kepada Polri dan juga bisa menyampaikan apa yang menjadi capaian-capaian Polri. Dan saya kira kalau menurut pandangan kami adalah itu sangat bagus. Kenapa? Karena Sukatani ini adalah bisa menghibur masyarakat, dekat dengan masyarakat. Kemudian apa yang mereka sampaikan itu sangat mudah bisa dipahami oleh masyarakat. Kebetulan lagunya juga cukup enak. Ya cukup enak lagunya ya. Bahkan saya lihat ketika lihat dari berbagai tampilannya banyak sekali masyarakat yang suka dengan mereka. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Ada waktu diberikan tambahan buat saya. Jadi karena ini closing statement saya beritahu aja, saya sampaikan aja pointer saya saja ya. Pertama bahwa perlu di kepolisian itu ditingkatkan pengawasan melekat. Karena pengawasan melekat itu akan bisa membuat bawahan di bawahnya itu tidak bertindak atas dasar bisa saja maksudnya baik, membela kepolisian institusi seperti yang dilakukan kepada penyanyi itu ya oleh oknum polisi yang sedang diperiksa oleh Propam. Bisa saja seperti itu. Tetapi ketika ada pengawasan melekat, maka itu tidak akan terjadi. Jadi ditingkatkan saja. Yang kedua adalah bahwa saya melihat penegakan hukum di kepolisian harusnya berbasis tanda kutip konstitusi mereka, yaitu penegakan hukum atas dasar melayani, mengayomi dan melindungi. Itu basisnya. Bukan basisnya adalah semata-mata penegakan hukum, tetapi penegakan hukum atas dasar 3 konstitusi tadi. Yang berikutnya saya mau katakan bahwa seharusnya ditingkatkan lagi sebagaimana dikatakan tadi Pak Noel bahwa kritik dari Kapolri juga berjalan juga di sana. Nah, andaikan dioptimalkan tidak hanya dari Kapolri, juga para katakanlah bawahan mengkritik karena bisa saja ada kritik dari sersan dan lain-lain didengar. Apakah kritikan dari bawah itu didengar? Termasuk juga para jenderal-jenderal bintang 1, bintang 3, gitu ya, bintang 2. Karena saya melihat ada beberapa teman saya, close friend saya, mereka itu berpangkat bintang. Tetapi mereka sangat idealis, nggak enak lah kalau saya sebutkan seolah-olah promosi. Dan mereka baru sekitar 2 hari yang lalu saya bicara dengan salah satu bintang 1, dia kritik. Nah, kritik dari dalam ini harusnya dioptimalkan untuk perbaikan sehingga sebelum terjadi persoalan keluar. Nah, dilakukankah itu oleh pihak institusi kepolisian? Menurut saya harus dioptimalkan kalaupun sudah dilakukan. Beberapa poin lagi yang saya katakan bahwa saya kira hal yang baik kalau misalnya dilakukan oleh katakanlah survei untuk kebutuhan internal gitu ya. Jadi diberikan oleh suatu kepolisian melakukan survei terhadap masyarakat tentang kepuasan. Tetapi tidak untuk dipublikasi, tetapi secara internal dan dibuat sebagai suatu keputusan. Kemudian adalah sekarang kan sedang berlangsung pemeriksaan dari Propam terhadap 6 oknum tersebut. Saya kira kita lihat saja hasilnya nanti. Saya kira, tapi kalau memang tidak ada pelanggaran hukum, harusnya mereka diberikan suatu nasihat atau pendidikan, tidak harus sanksi hukum. Terakhir saya katakan bahwa penegakan hukum saya kira di kepolisian lebih seksi daripada pencegahan. Harusnya dikedepankan pencegahan sehingga tindakan-tindakan daripada pelanggaran hukum semakin berkurang. Jadi kedepankan pencegahan. Baik, makasih. Makasih Bung Emrus. Sebelum saya ke Prof. Kiki, saya ingin ke Pak Hairul. Masih bergabung Pak Hairul? Ya, siap. Oke, Pak Hairul, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Harapan kita semua bahwa guru adalah digugu dan ditiru bahasa Jawane. Seorang yang ditaati dan seorang yang menjadikan contoh. Oleh karena itu harapan kita semuanya bagaimana sosok guru layak mestinya harus memiliki marwah bukan hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Baik. Dan Sukatani, Novi itu sudah komunikasi setelah pemberhentiannya?
Sudah, dan secara pribadi teman-teman biasa berkomunikasi. Ya. Dan akan menyatakan kembali ke sekolah SDIT Anda lagi, Al-Madani? Belum sampai ke tahap itu. Tapi bahwa Al-Madani membuka diri untuk menerima Novi kembali? Benar. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bung Yoksan, kapan akan melaksanakan konser lagi dan apakah Sukatani akan diundang? Bisa jadi kemungkinan untuk di kota lain ya. Kita ada rencana sih. Rencananya di mana? Belum tahu lagi, nanti lihat ke depannya. Masih di Jawa Tengah tapi? Masih di Jawa Tengah. Dan Sukatani akan diundang kembali? Rencananya seperti itu. Dan lagu Bayar-Bayar Anda akan menyatakan bahwa bebas untuk diputar? Bebas untuk diputar. Baik. Makasih. Terakhir Prof, silakan. Pakai itu Prof, mohon maaf. Ya. Jadi gini, yang terpenting sekarang adalah membuka ruang publik untuk mengetahui lebih banyak tentang polisi dan terlibat dalam pengambilan keputusan dari yang paling bawah sampai atas. Saya melihat dari tahapannya, pertama polisi masuk itu pada rekrutmen diperbaiki, sudah, tapi nggak boleh berhenti di situ. Contoh, masih diterapkan calon anggota baru tidak boleh berkacamata. Kalau masa depan polisi adalah AI dan IT, sudah pasti calon anggotanya itu berkacamata. Kalau nggak pakai kacamata, pasti otaknya kayak saya, nggak dibawa gitu. Nah, jadi saya nggak bawa otak ini kan gitu. Nah, yang kedua tahap pembinaan sekolah. Sekolah sekarang polisi ada puluhan yang ngambil S2 dan S3 di luar negeri. Dan pulang itu terasa sekali. Ya. Yang pulang dari Inggris, dokter sama ada satu Adi Makayasa masih ngambil dokter di sana, yang sudah pulang itu mengubah wajah polisi di tingkat menengah ke atas. Gitu. Kulturnya berubah? Ya, kulturnya berubah. Australia banyak sekarang, di Australia banyak. Jadi yang pengen nerusin sekolah itu coba-coba ngelamar di polisi aja, disekolahkan. Ya. Meskipun masih ada meslek, mesti seperti yang saya sebutkan tadi. Orang sering mengatakan apakah 1-2 orang bisa mengubah kultur yang setelah sekian lama terbentuk, misalnya seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Bisa kalau dia Kapolri, bisa kalau dia Wakapolri, kalau dia Kalemdikpol. Nah, yang sekarang itu sudah mulai mengarah ke sana. Ini yang publik tidak tahu ya. Lalu setelah itu baru penggunaan. Penggunaan ini pisahkan antara polisi-polisi nakal, brengsek yang terganggu teman-temannya yang baik. Adi Makayasanya 92 itu yang sekarang sedang ngambil doktor di Inggris itu Adi Makayasa. Jangan coba-coba ngasih uang, nggak akan mau. Kapolda Jabar coba aja datengin, kasih duit, nggak akan mau. Sangat dikenal orang ini yang kemarin dapat penghargaan apa itu polisi teladan. Wakapolri duitnya udah banyak, nggak mau dia. Wakapolri ini orang-orang bersih yang bisa menjadi contoh bagi polisi yang lebih muda gitu. Nah, dan ada banyak lagi saya sebutkan, tapi makin ke bawah memang makin sulit saya menemukan. Anak-anak yang di level paling bawah itu masih petentang-petenteng, gaya-gaya tentara itu masih ada gitu ya. Mas, mungkin itu tadi sedikit soal waktu. Tadi Mas Kiki sebutin itu Akpol semua, Adi Makayasa, Kapolda, jabatan-jabatan. Tapi bagaimana misalnya polisi-polisi level bawah? Kita tahu partai coklat di pilkada-pilkada kemarin. Mereka bekerja gitu kan, di banyak tempat. Nah, ini mereka bukan jenderal, bukan akpol yang bertahan hidup. Kalau dalam pendekatan kelas, mereka juga kelasnya kelas masyarakat bawah juga. Nah, ini dan mereka jumlahnya banyak. Ada yang saya sebut. Enggak, maksud saya begini, ini tantangan kan. Bagaimana berurusan dengan banyak yang jumlahnya banyak, yang mereka tidak akpol, yang mereka kalau kata Pak Sacipto Raharjo, ujung tombaknya penegakan hukum itu polisi, tapi di dalam polisi adalah mereka Polres dan reward Polsek. and punishment. Jadi beri reward. Maksud saya gini, teori sosialnya selain penegakan hukum, kan nggak mungkin semuanya dipecat. Dulu kan pernah kita ada perdebatan, kalau semua dipecat rugi negara ngebiayain dia, ngerekrut dan lain-lain. Tapi bagaimana membangun, apakah model leadership
ada contoh baik yang kemudian simpatik buat para polisi. Sekarang ini kita bingung, setiap mau ada polisi baik gambarnya cuma Pak Hugeng aja. Ya kan gitu. Apakah yang lain nggak ada? Ada juga. Nah itu coba bagaimana Mas Kiki? Jadi gini, role model ya, diambil role model polisi yang brengsek potong lehernya. Jadi hukuman untuk polisi yang brengsek itu saya menyarankan 2 kali lipat dari hukuman orang normal. Supaya penegak hukum bukan hanya polisi, jaksa brengsek lebih banyak lagi gitu kan. Maksudnya hukuman bukan potongan dalam tanda kutip ya. Maksudnya hukumannya lebih berat gitu ya. Ya, dibuat lebih berat. Orang biasa 5 tahun, ini 10 tahun misalnya begitu. Ya. Lah iya. Baik, gitu. baik. Belum tahu ini ada revisi undang-undang kejaksaan loh. Jaksa jangan dikira jaksa lalu enak-enak bagus gitu loh. Yang sarjana hukum kan yang pintar jadi pengacara. Ya, ya. Yang agak bodoh jadi jaksa. Yang paling bodoh jadi hakim. Kasusnya Aiman udah diberhentiin belum? Udah ya. Nah, ini penting. Sudah, oke. Supaya kita jangan cuma bicara Sukatani. Semua laporan-laporan yang seperti ini, kebebasan berekspresi di kantor polisi, harusnya besok sudah di-drop sama polisi tanpa diadili. Baik, ini pesan yang penting dari Prof Kiki dan juga Pak Bang Haris Azhar. Tidak sulit kok sebetulnya mengubah itu dalam satu generasi kohort, itu bisa selesai. Asal semua mau membantu, termasuk adik-adik, termasuk teman-teman. Kalau masuk anggota keluarganya ada yang mau jadi polisi, jangan nyogok, udah. Dan bisa lulus? Banyak pertanyaan di netizen, bisa lulus? Bisa, banyak yang bisa. Lihat itu yang akpol-akpol itu. Jadi, kebanyakan bukan keluarga polisi, bukan pakai duit. Dan tanpa uang, bukan keluarga polisi, lulus? Lulus, banyak. Baik, terima kasih Prof Kiki, terima kasih Bung Haris Azhar dan semua narasumber. Tentu seni ruang berekspresi yang dilindungi konstitusi. Ben Sukatani, dari 1 bertumbuh 1000, suaranya menggema melalui aksi massa. Satu hikmah untuk kita, agar kita semua, baik polisi, masyarakatnya, berbenah. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Saya Aiman Wicaksono, salam. Terima kasih.